Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsil ashir, bersama pelajaran 10. Wad dalilu minas sunnah. Dalil dari as-sunnah. Dalil tentang masalah atau landasan al-aslu tsani, yaitu wajibnya seseorang mengenal agama Islam. Al-Imam membawakan sebuah dalil yang agung, yaitu apa yang biasa dikenal dengan istilah hadis Jibril. Hadis Jibril al-masyhuru an Umar radhiyallahu anhu. Qala, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun. Tiba saja muncul di tengah kita seorang lelaki. Syadidu bayadis thiyab. Sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r. Sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak jejak perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tak ada seorang pun dari kami, kata Umar, dari para sahabat tidak ada yang tahu siapa orang yang tiba-tiba muncul. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang itu menyandarkan lututnya, menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ya, ini suatu kejadian yang Masya Allah, yang mengagumkan para sahabat, karena di zaman dahulu, ya, alat transportasi tidak secanggih di zaman sekarang. Ya, kalau zaman dahulu orang melakukan perjalanan, otomatis sudah harusnya terlihat padanya bekas-bekas perjalanan, safar. Berdebulah rambutnya, pakaiannya compang-camping. Tapi tidak. Untuk orang yang tiba-tiba muncul tersebut, pakaiannya putih, sangat putih. Rambutnya juga sangat hitam. Ya, masih bersih. Lalu kata orang itu, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Al-Islam, engkau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan as-salah. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau tunaikan az-zakah. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau berhaji ke Ka'bah. In istata'ata ilaihi sabila, jika engkau memang mampu menuju Ka'bah. Qal, kata orang tadi yang bertanya, shadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun kagum kepada orang tadi. Dia tanya, tapi dia juga yang membenarkan. Masya Allah. Ya. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Perkataan Umar ini menunjukkan, kalau memang bisa diambil faidah yang menunjukkan bahwasannya kalau memang yang bertanya tadi sebetulnya sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ini ikhwah dan akhwati fiddin, para pendengar, ini faedah yang agung. Termasuk di antara salah satu di antara sekian banyak cara untuk menyampaikan al-haq adalah dengan metode kita bertanya kepada seorang guru ketika berada di depan para muridnya yang begitu banyak. Bertanya saja walaupun sudah tahu jawabannya. Karena nanti dari pertanyaan itu jawabannya bisa diketahui atau bisa menjadi faedah untuk orang-orang yang berada di sekitar atau yang berada di hadapan guru tersebut. Nah, faedah yang besar, Masya Allah. Ini juga metode tanya jawab juga faedah lain. Ini adalah salah satu bagaimana kita ketika mengajarkan ilmu bisa dengan metode tanya jawab.
Qala fa akhbirni 'anil iman. Berkata orang tadi, ya, maka kabarkanlah kepadaku apa itu iman, tentang al-iman. Qala an tu'mina billah. Al-iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga kepada para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, wa bil qadari, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruk. Jawab orang tadi yang bertanya lagi, sodaqata, engkau benar. Ya, membenarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang tadi bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Fa illam takun tarahu, namun jika kau tidak melihat Allah, maka ketahuilah sungguh Allah melihatmu. Ya. Nah, ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-ihsan. Ya. Qala, ya, kemudian orang tadi bertanya lagi. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, artinya Nabi Muhammad tidak tahu jawaban ketika ditanya tentang hari kiamat. Kapan waktu terjadinya? Itu yang dimaksud, ya. Bagaimana terjadinya nanti? Kalau tanda-tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, tapi detail kapan terjadinya Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Artinya ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah. Yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya tentangmu tentang hari kiamat. Katakan, wahai Nabi SAW, innama ilmuha 'inda rabbi. Hanyalah, artinya sungguh hanyalah ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Rabbku. Ya. Jadi enggak boleh seseorang mengaku-ngaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang tadi bertanya lagi, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tandanya yaitu adanya atau banyaknya budak-budak perempuan yang melahirkan tuan-tuan. Wa antaral hufatal uratal alat, dan engkau juga akan melihat nanti di sana. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah adanya orang yang tidak beralas kaki. Al-ura, yang mana pakaiannya tidak cukup untuk menutup auratnya. Al-alah, miskin. Ri'a asya, ya, menggembala kambing. Namun dengan keadaan itu mereka yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba di antara mereka dalam hal bangunan. Meninggikan bangunan. Ya. Tsumman talaqa. Kemudian orang yang bertanya tadi pergi. Ya. Menghilang. Ya, artinya beranjak dari majelis. Falabithtu maliya. Kemudian Umar pun menetap beberapa saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maliyan, zamanan, beberapa saat. Tsumma qala li. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Umar, hai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa tadi yang bertanya?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala. Lihat jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ujung hadis ini, ya, menyebutkan siapa tadi lelaki yang datang dan untuk tujuan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka sungguh dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk tujuan mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dinakum. Inilah Islam. Inilah ad-din. Yang di dalamnya ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan Islam, di atasnya al-iman, kemudian al-ihsan. Ya. Inilah ad-din. Ya. Sehingga sebagian ulama ketika mengambil faedah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, artinya mengambil faedah dari hadis Jibril ini, yaitu hadis yang berisikan tentang pengajaran agama Islam secara global,
Sebagian ulama menyebutkan, menamai hadis Jibril ini dengan sebutan Ummus Sunnah. Ya, Ummus Sunnah. Ya, sebagaimana surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran, Ummul Quran. Dan hadis Jibril disebut Ummus Sunnah. Kenapa? Karena globalnya Al-Quran, surat Al-Fatihah menyebutkan secara global apa yang nantinya dirinci dalam Al-Quran. Dan hadis Jibril telah menyebutkan secara global untuk apa yang dirincikan dalam As-Sunnah. Ya, maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk betul-betul mengkaji tentang hadis Jibril ini atau Ummus Sunnah. Sebagaimana seorang muslim hafal surat Al-Fatihah, mengkaji tafsir surat Al-Fatihah, mendalaminya, mengilmuinya, mengamalkannya, seorang muslim juga tidak lupa untuk menghafalkan hadis Jibril, kemudian mengilmuinya, mengilmui makna-makna atau kandungan-kandungan dalam hadis ini, dan juga mengamalkannya. Demikian akhwat dan akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi tema lughah, sebetulnya kalau kita membahas tema yang akan saya bicarakan ini butuh waktu yang cukup panjang, tapi sebetulnya globalnya ini saja. Jadi sebagaimana pernah dikaji dalam diktat nahwu tematik, disebutkan di sana juga dalam pelajaran nahwu tematik tentang ma'ani hurufil jar. Ya, makna-makna daripada huruf jar. Ya, sebagaimana diketahui di dalam hadis Jibril yang ada di Daras Ashir, banyak aplikasi daripada huruf-huruf jar. Ya, banyak huruf jar yang didapatkan. Dari situ kita bisa melihat ketika huruf jar ini teraplikasi dalam sebuah jumlah, apa makna yang diinginkan daripada huruf-huruf jar yang ada. Apakah maknanya memang makna asalnya dipakai dalam huruf tersebut, atau ada makna-makna lain. Ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita buka lagi pelajaran ma'ani huruful jar, di mana banyak makna dari setiap huruf jar yang ada. Ya, minimalnya setiap huruf jar itu punya 2-3 makna. Seperti misalkan kalimah min. Apakah makna daripada kalimah min? Tentunya di sana ada banyak makna. Selain daripada makna asal yaitu al-ibtida, ada makna-makna lain. Kemudian huruf jar'an, ya, selain makna asalnya itu sebagai al-mujawazah, ada makna-makna yang lain. Kemudian huruf jar ila, selain makna asalnya sebagai al-intiha, sebagai makna al-intiha, ada makna-makna lain daripada diingat daripada kalimah ila. Ya, sesuai penggunaannya dalam sebuah jumlah. Ya. Seperti misalkan juga huruf al-ba, apa makna lain selain daripada makna al-isti'anah. Kemudian huruf jar yang lain seperti al-kaf, apa makna lain daripada selain makna at-tashbih. Kemudian huruf jar apa lagi? Ya, huruf jar fi, apa makna lain yang selain daripada makna al-dzarfiyah. Ya, sangat banyak tentunya daripada makna-makna daripada setiap huruf-huruf jar yang ada. Itu bisa kita lihat lagi di dalam diktat nahwu tematik tentang ma'ani huruf al-jar. Ya. Karena kita tahu yang namanya huruf, bagaimana definisi banyak referensi ilmu nahwu menyebutkan adalah suatu kalimat yang tidak dapat difahami makna sebenarnya kecuali sudah bersambung dengan kalimat lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.